Oke, jadi materi hari ini yaitu berkaitan tentang em, apa kemarin terakhir? Larutan buffer ya. Dalam hidup. Oke, jadi hari ini saya mau jelaskan sedikit. Oke, sudah kelihatan di layarnya semua? Oke, Udah, jadi Pak. ini tentang larutan penyangga. Jadi ingat, penyangga atau buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Kan kalau misalkan ada campuran nih larutan, kalau ditambahkan misalkan ini asam, kalau ditambahkan basa kan pasti dia akan bergeser pH-nya, pasti dia akan semakin naik. Basa kan 8 sampai 14, sementara asam 0 sampai 6. Jadi ketika misalkan asam ditambah basa, pasti akan naik. Tadinya 2 mungkin jadi 3, jadi 4 dan seterusnya. Nah, kalau penyangga ini ditambahkan asam, ditambahkan basa, tetap saja konstan. Itu ya, jadi tetap tidak berubah. Kalaupun berubah, sangat-sangat sedikit sekali perubahannya dan dianggap itu tidak berpengaruh. Begitu ya. Ingat hanya dua yang bisa membentuk penyangga. Hanya asam lemah tambah basa kuat atau basa lemah tambah asam kuat. Dan ingat, syarat yang paling mutlak itu yang lemah harus berlebih. Jadi nanti terbentuk penyangga kalau yang lemah berlebih. Jadi kalau misalkan asam lemah ditambah basa kuat, asam lemah harus berlebih. Oke, kelihatan di layarnya masing-masing materinya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kelihatan. Jadi ini Oke. kira-kira ini gambar apa? Obat semangat. Apa itu kira-kira ini gambarnya? Obat semangat. Oke, obat tetes mata. Mata. Betul ya. Jadi ini salah satu contoh larutan penyangga. Jadi nanti kalau ditanya dalam industri apa sih yang termasuk contoh dari larutan penyangga, kalian bisa jawab ini. Jadi salah satu contohnya adalah obat tetes mata. Nah, ini larutan A. Jadi masing-masing larutan, ini larutan A, larutan B, masing-masing ditambahkan larutan HCl. Apa yang terjadi? Saya ulangi kembali ya, coba animasinya. Nih, ditambahkan, ini dites. Oke, ini ditambah, dites. Oke. Nah, ternyata ini larutan A. Coba perhatikan ya di layar. Larutan A ini yang tadinya 8, ternyata pH-nya pas ditambahkan asam jadi berapa? Tetap 8. Jadi pH awalnya dengan pH sama, jadi artinya dia tidak berubah pH-nya. Jadi yang tadi ini larutan A ditambahkan asam, tetap pH-nya 8. Sementara larutan B yang tadinya pH-nya 3, ini kelihatan 3, pas ditambahkan asam, dia muncul apa? Perubahan menjadi berapa pH-nya? Di bagian B yang terakhir. Tadi kan 3, ditambahkan asam, jadi berapa? 2. Oke, 2. Betul ya. Jadi itu terjadi perubahan pH. Jadi yang tadinya 3 menjadi 2. Tadi pengertian penyangga apa? Larutan yang tidak dapat berubah pH-nya. Berarti yang mana sih penyangga? Ya, asam ataupun basa. Jadi yang mana di sini penyangga, A atau B? A. Oke, kalau begitu kan paham. Dari pasangan berikut yang merupakan larutan buffer adalah, oke, coba tebak kira-kira yang mana di situ? B. Hah? B. Siapa jawab B? Saya. Aif? Oke. Aif B ya. Siapa lagi yang mau jawab B? Coba tebak-tebak. Jadi Nah, tadi pasangan buffer itu yang pertama harus asam lemah dengan basa kuat atau garamnya, atau basa lemah dengan asam kuat atau garamnya, kan gitu. Oke, kira-kira yang mana di sini? Nomor 1 jawabannya. A. Pakai rumus saya di sini, Pak. D. Oke, jawabannya siapa tadi jawab B? Ada B atau A? Saya. Oke, coba B Pak ya.
Yang jelas pasti salah. Kalau B jelas sih salah. Oke, itu jawaban Anda salah. Apa yang benar? Itu adalah C. Ingat ya, asam lemah. Saya tadi bilang kan, pokoknya cari dulu yang lemah-lemah dulu di situ, karena harus memang yang lemah H2SO4 itu tadi B, itu kan asam kuat. HCl juga asam kuat. Coba hitung-hitung ini. Pakai rumus yang ingat tadi kan ada dua rumus. Yang satu penyangga asam, yang satu basa. Ingat penyangga asam pakai Ka. Ingat nih, penyangga basa itu pakai Kb. Jadi sekarang rumusnya adalah penyangga asam. Satu aja rumusnya toh? Iya. Tapi pakai mol ya, pakai mol. Mol itu rumusnya adalah konsentrasi ini dikali dengan volume. Dapat berapa hasilnya? Anu ke Pak jawabannya. Hah? Berapa? Eh, Oke, 5 dikurang log 2. ya. 5 dikurang log 2? Masa? Ceko Papa. Oke, berapa jawabannya? Tadi kita bahas 4 ya. Tadi Taufik jawab. Berapa tadi Taufik? E atau D tadi Taufik? E ya? Oke. Salah Taufik. Kodong. Kau memang selalu salah Taufik nah. Yang selalu kalau yang benar itu perempuan. Kalau laki-laki memang selalu salah. Jadi wajar lah kalau salah kok. Ya. Jadi kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Udah Pak. Udah. Jenah dulu. Betul ada. Colon nih. Toh? Kan tadi ada toh ini 10 pangkat min 5 toh. Lihat nih. Kali ini kan 10 per 2 seper 2 toh. Ini kan pasti ke sini ke depan. Kemarin kan dipelajari toh. Ini pangkatnya pindah ke depan jadi 5 dikurang log kan gitu toh. Bagono. 0,5 gitu bilang Kak. 5 kurang 5 0,2. Nah, ini kan logaritma itu kalau per begitulah maksudnya memang ada nanti pelajari sifat-sifat logaritma. Ini kan 5 dikurang log seper 2 sama aja kalau bilang Ki 5 tambah log 2. Itu. Karena kan dari jawaban ini 5 dikurang log seper 2. Jadi kita ubah menjadi 5 tambah log 2. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat manfaat dan bisa dipahami dengan baik. Oke, jadi cukup sekian hari ini. Tetap stay di rumah nah, nggak usah soleh-soleh kemana-mana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.